Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di video tersebut ada Kiai Haji Saiful Karim. Beliau memberikan pemahaman yang luar biasa mengenai tentang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya adalah beriman kepada kitab Injil. Nah, bagaimana penjelasan beliau yang sangat singkat dan ringkas, serta nantinya kita akan melihat apakah teman-teman kita dari seberang, mereka selama ini benar-benar beriman terhadap kitab sebelumnya, seperti yang tercantum di dalam salah satu iman mereka, saudaraku. Salah satu iman mereka berkata bahwa wajib beriman kepada kitabullah, yaitu kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Injil. Bagaimana penjelasan Kiai Haji Saiful Karim? Kita simak sama-sama. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Enggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya, ini Injil Al-Quran, ini Injil. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4, Quran saya punya, Injil pengen punya, kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri, diumpetin lagi, karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib, pada saya nggak ngerti salib. Dikasih Tuhan para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah mendengar sedikit ulasan daripada Kiai Haji Saiful Karim? Beliau berkata baca Injil tidak pernah, bencinya sudah duluan. Nah, ini benar saudaraku. Kalau kita melihat teman-teman kita dari seberang ya, kita nggak usah melihat teman-teman kita dari seberang. Saya pribadi saudara, dulu sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya belum masuk Kristen, saya masih berada dalam agama orang tua saya sangat benci kepada Injil. Padahal saya belum membaca Injil. Sangat benci. Kenapa benci saudara? Itu dikarenakan kita sudah didoktrin, sudah ditanamkan kebencian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di salah satu rukun iman itu wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Tetapi sering kita mendengar, dan saya pribadi waktu itu Bapak Ibu diperdengarkan bahwa kamu tidak boleh baca Injil. Kamu tidak boleh baca Injil karena Injil itu sudah dipalsukan, Injil itu sudah diubah-ubah. Ini alasannya. Nah, kalau kita kembali kepada ulasan daripada Kiai Haji Saiful Karim,
Dari mana seseorang tahu kalau Injil sudah diubah-ubah? Injil sudah dipalsukan. Baca saja tidak pernah. Dari mana mereka tahu? Dari mana saya tahu? Nah itu dia Bapak Ibu, sudah ditanam kebencian di dalam pikiran dan hati. Sehingga itu sudah mendarah daging dan itu sudah turun-temurun bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kalau saudara bertanya kepada teman-teman dari seberang, suruh mereka jawab dengan jujur, apakah mereka pernah membaca Injil? Tidak pernah. Lalu kenapa timbul kebencian dalam diri mereka terhadap Injil ini? Nah itu tadi Bapak Ibu, sudah didoktrin dari turun-temurun. Sebagaimana orang tua daripada Kiai Haji Saiful Karim menyuruh untuk beriman kepada Kitabullah, kepada Injil. Tetapi Injil tidak boleh baca. Ini bagaimana? Bahkan ketika beliau meminta supaya dibelikan kitab Injil, beliau dimarahin, bahkan beliau dipukulin. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau kumpulkan duit, beliau beli sendiri kitab Injil. Nah ketika beliau beli sendiri kitab Injil, beliau membaca secara sembunyi-sembunyi. Lalu beliau berkata, tidak ada yang salah di dalam Injil. Ya, benar-benar tidak ada yang salah dalam Injil. Bahkan Kiai Haji Saiful Karim itu khatam Injil Bapak Ibu. Tamat beliau membaca Injil. Dulunya beliau karena didoktrin sama seperti saya, kita didoktrin bahwa kita tidak boleh baca Injil. Sekalipun di salah satu rukun iman itu wajib beriman kepada Kitabullah, salah satunya adalah kitab Injil. Tetapi karena ada perintah dari para ustadz, para kiai, alim ulama, tidak boleh baca Injil. Akhirnya kami tidak baca Injil. Tetapi hari-hari ini kita melihat zaman internet. Zaman di mana serba terbuka, mudah diakses. Apalagi anak-anak sekarang, semakin dilarang, maka mereka semakin ingin mencari tahu terhadap apa yang dilarangkan oleh orang tuanya dan dilarang oleh para ustadz dan ustazah. Nah, mereka tidak lagi membeli hari-hari ini karena sudah ada di internet. Tinggal ketik di Google, apapun yang diketik akan keluar. Ketik Bible itu akan keluar tentang Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Haji Saiful Karim berkata bahwa benci Injil tidak pernah, baca Injil tidak pernah, bencinya sudah duluan. Saya khatam Injil, kata beliau, dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil, karena dari kecil sudah membencinya. Ya, ini saya alami saudaraku, dan semua teman-teman kita yang Muslim itu mengalami hal ini hari-hari ini. Mereka benci. Kenapa benci? Karena ditanam kebencian, didoktrin saudaraku. Beliau berkata, bagaimana bisa mengimani? Punya saja tidak, baca saja tidak pernah. Bagaimana cara mengimani? Punya kitab tidak, baca saja tidak pernah. Bagaimana mengimani? Nah, hal ini saudaraku, yang hari-hari ini kita melihat di internet. Dengan adanya internet, semuanya bisa diakses, semuanya bisa terbuka, dan nanti kita akan melihat seperti kata Alkitab bahwa semakin banyak orang datang kepada Injil. Ya, semakin banyak orang datang kepada Injil. Ada satu hal yang sangat penting dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, yang dinamakan dengan hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita sayang dengan Tuhan? Nah, lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini paling penting. Ya, paling penting tertulis di dalam Alkitab. Itulah hukum yang paling utama dan terutama. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi saudaraku, dengan zamannya internet ini akan banyak sekali orang-orang, nanti kita akan melihat mulai berdatangan kepada Yesus Kristus. Sekarang aja sudah mulai berdatangan Bapak Ibu. Dari Kedar Nebayot yang dulunya mereka benci terhadap Alkitab, benci terhadap Injil, di zaman internet ini mereka mulai berdatangan.
hati dan pikirannya mulai terbuka. Ditambah lagi saudaraku, dengan hadirnya para apologet di medsos, dengan hadirnya kami para murtadin yang selalu memberikan kesaksian bagaimana kepastian keselamatan yang diceritakan di dalam Alkitab yang diberikan oleh Yesus. Lalu kami buat perbandingan dengan bagaimana keselamatan yang kita raih di dalam agama kami sebelumnya, yaitu agama Islam. Nah, akhirnya banyak juga orang-orang, saudara-saudara kita dari seberang yang membuat perbandingan. Nah, ketika orang tersebut buat perbandingan, ada yang berani ambil keputusan. Ketika orang itu berani ambil keputusan, maka orang tersebut akan murtad dari agamanya. Bila mereka tidak berani ambil keputusan, maka mereka berada di dalam kebimbangan. Saya banyak sekali teman-teman Bapak Ibu yang hari-hari ini mereka sudah tidak mau lagi melakukan ajarannya. Kenapa? Karena mereka mulai terbuka. Ya, mereka mulai menemukan. Tetapi untuk mengambil keputusan itu tidak gampang, saudara. Maka kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, seseorang itu tidak akan bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya dan teman-teman yang lain yang dari Islam bisa mengatakan dengan mulut bibir lidah kami, dengan mantap kami katakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Itu karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya untuk mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Tetapi karena Roh Kudus. Bila seseorang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, maka sampai mati pun orang itu tidak akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditambah lagi, orang itu selama hidupnya benci terhadap Alkitab, benci terhadap Injil. Sudah otomatis mereka sangat sulit untuk bisa percaya kepada Injil. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengambil keputusan. Ini adalah hal yang sangat sulit bagi saya pribadi di saat memberitakan Injil. Ya, dan puji Tuhan kita memiliki teman-teman orang-orang yang kuat di dalam doa, Fuad, sehingga dengan doa tersebut Injil bisa tembus ke dalam hati dan pikiran seseorang. Akhirnya dengan lambat laun orang tersebut bisa dan berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita ini, saya pribadi Bapak Ibu, sangat butuh doa syafaat. Dan saya percaya para pencinta Injil Habaget selalu mendoakan pelayanan Habaget, pelayanan saya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, beberapa hari ke depan kita akan pergi ke Sumatera khusus untuk melakukan penginjilan. Ini khusus untuk melakukan penginjilan. Kita tidak adakan KKR, kita tidak adakan seminar, tetapi pergi untuk memberitakan Injil. Nah, baik saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Karim bisa membuka hati dan pikiran teman-teman kita dari seberang, sehingga mereka tidak membenci terhadap Alkitab, tidak membenci terhadap apa yang tidak mereka miliki. Nah, bila perlu coba sesekali mereka baca. Jangan imani dulu seperti saya dulu Bapak Ibu ya. Kita belum beriman. Ya, belum beriman. Nah, begitu saya temukan Alkitab, ketika saya tulis di Google, saya ketik Bible, lalu saya cari, muncullah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah setelah itu saya langsung percaya, langsung beriman? Tidak. Itu butuh waktu, butuh proses yang sangat lama saudaraku. Baru saya berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia yang menyelamatkan umat manusia. Dan Dia satu-satunya berani berkata seperti yang baru saja saya ucapkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan penjelasan, mengajak teman-teman kita dari seberang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara jernih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertakdin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.